Kita hari ini insya Allah kita akan membahas tentang mengolah stres saat work from home. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Heni dari SMA Negeri 1 Tanjung. Materi ini mungkin berkaitan dengan psikologis ya, Bu Heni? Ya, betul Bapak. Ibu dari psikologi? Oh bukan SPD ya? Saya guru BK, ya Pak. Oh, wah hebat, berarti mengetahui juga tentang bagaimana psikis seseorang ya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya kita dengarkan pemaparan dari Ibu Heni bagaimana mengelola stres saat work from home. Mangga Ibu. Ya, terima kasih kepada Bapak Septian sudah diawali dulu pembukaannya. Baik Bapak Ibu, selamat sore, semoga selalu semangat dan selalu bahagia meskipun kita masih menjalani WFH ini hampir 1 bulan ini ya Pak Bu ya. Jadi materi saya cukup singkat karena saya yakin dan paham betul bahwa Bapak Ibu di sini sudah lebih berpengalaman dan jauh jauh lebih hebat lah dibandingkan saya gitu ya Pak Bu gitu. Yang saya ingin berikan materi pada sore hari ini yaitu tentang mengelola stres saat WFH. Kita sudah tahu ya Bapak Ibu bahwa WFH ini mana ini kok slide-nya tidak bisa digeser, oke. Bahwa WFH ini itu terjadi karena memang sudah ada pandemi COVID-19 yang saat ini cukup mengkhawatirkan angka kalau dilihat berita tentang pasien yang terkena, terus yang meninggal dan yang sembuh alhamdulillah begitu ya. Tapi tetap saja membuat kita panik dan terlebih harus WFH yang selama sebulan ini kira-kira kesempatan apa aja atau kegiatan apa aja yang sudah kita lakukan selama WFH ini selain dari tugas kerja gitu ya. Kalau kita bicara tentang work from home ini berarti kan berkaitan dengan kerja, tapi kan kerjanya banyak, bisa ngerjain kerjaan rumah, ngerjain tugas kantor, ngerjain anak, bantuin tugas-tugasnya gitu ya Pak ya Bu ya. Terus kemudian, nah dari aktivitas selama sebulan ini di rumah, kira-kira Bapak dan Ibu ini sudah melaksanakan atau melakukan apa aja nih, gitu kan ya. Kalau boleh saya list, di sini ada beberapa pilihan, mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas kantor, itu udah pasti. Terus tugas anak di sekolah dibantuin, didampingi, gitu ya. Belum lagi kalau misalnya kita manfaatkan WFH ini dengan ngobrol, dengan banyak makan, banyak tidur, main HP gitu ya, buka laptop, kembali kerja lagi gitu, ngobrol lagi sama anak, tidur lagi gitu ya Pak Bu gitu. Terus belum lagi yang masak nih buat ibu-ibu atau misalnya bapak-bapak di sini juga ada yang jago masak atau yang senang bercocok tanam, jadi yang tadinya ngurus tanaman cuma seminggu sekali sekarang jadi banyak rutin, banyak aktivitas. Jadi senang memperhatikan tanamannya atau hewan peliharaannya. Sini saya belum tulis ya hewan peliharaan. Atau di sini saya dari WFH ada yang masih ikut kantor datang ke sekolah gitu ya bagi bapak ibu guru yang memang masih kebagian tugas untuk tiket datang ke sekolah gitu ya. Kemudian juga ada di sini mungkin ada yang nonton TV, baca buku, majalah atau e-book seperti pemaparan Bu Hera tadi tentang digital literasi ya Bu ya. Terus kemudian, nah kalau kita bahas tentang stres gitu ya, pasti Bapak Ibu sudah tahu gitu. Stres itu apa sih gitu ya? Stres itu kan intinya adalah kita merasakan tekanan gitu ya. Tekanan yaitu tentang berita-berita, terus tekanan tentang yang kegiatan yang monoton gitu-gitu aja. Mungkin selama ini kok sebulan saya tuh nggak ngapa-ngapain ya, nggak menghasilkan atau nggak memanfaatkan sesuatu yang lebih berguna ketika di rumah gitu. Jadi kerjaannya cuma dari pagi bantuin anak kerjaan tugas, masak,
terus mandi gitu ya. Selain dari itu makan, terus akhirnya ngerjain tugas lagi, terus tidur, udah gitu doang aja ya gitu ya. Nah itu yang akhirnya menyebabkan kita jadi stres gitu ya. Kadang kan kalau stres itu kan bukan hanya kita dituntut untuk melakukan sesuatu, tapi kerjaan yang monoton itu karena di bawah tekanan dari pandemi COVID-19 ini membuat kita jadi akhirnya jenuh gitu ya. Belum lagi kalau misalnya kita namain anak udah bosan gitu ya, tugas lagi gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini punya pengalaman yang sama ketika menghadapi pandemi ini ya. Dan di sini yaitu ada stres, tidak boleh dihilangkan sama sekali Bapak Ibu ternyata, karena ini membantu kelangsungan hidup dan memberikan dinamika hidup. Nah, berarti memang stres itu sudah ada di dalam diri kita, Pak. Cuman bagaimana cara kita mengelolanya dan mengontrolnya seperti itu. Dan di sini tidak ada seorang pun yang bisa menghindarkan diri dari stres. Namun, stres bisa dikelola sehingga justru mendatangkan nilai positif bagi seseorang. Jadi, bagaimana cara kita menghadapi stres kita ketika kita sedang jenuh dan banyak tugas atau kerjaan yang akhirnya membuat kita jadi jenuh gitu, menetap bosan. Lagi-lagi kerjaan ini lagi gitu ya. Jadi, membuat kita ingin rasanya bebas, tapi kita nggak bisa keluar rumah, apa daya gitu ya. Oke, dan di sini ada 3 Bapak Ibu faktor penyebab stres. Nah, yang pertama mungkin di sini lingkungan ya. Kalau secara umum kita gambarkan stres itu kan faktornya ada karena lingkungan. Nah, lingkungan ini biasanya karena memang kita suka dikasih tuntutan untuk menyesuaikan diri. Misalnya kita di tempat kerjaan baru. Mau kita harus menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar ya. Padahal kita belum tentu akan terima gitu ya, dan belum tentu kalau kita ngelakuin ini kira-kira benar nggak ya, kira-kira salah nggak, itu buat kita stres juga. Terus fisiologis. Nah, fisiologis ini berhubungan dengan kondisi tubuh atau berat badan kita. Misalnya, kok berat badan nggak naik-naik ya, kok berat badan tiba-tiba naik ya gara-gara sering makan tidur gitu ya, gitu. Terus belum lagi, nah ini yang paling utama dari penyebab stres adalah tentang pikiran kita. Nah, bagaimana pikiran kita itu menginterpretasikan. Jadi seolah-olah kita tuh berpikir bahwa kapan ya kira-kira pandemi ini akan berakhir gitu. Kok saya lebih senang ngajar di sekolah ya, ketemu sama anak-anak, ngobrol sama guru-guru gitu ya. Mungkin Bapak Ibu merasakan hal yang sama saya rasakan gitu. Dan ini bisa jadi karena dari pikiran kita itu jadi mendorong kita untuk akhirnya timbul itu banyak pikiran-pikiran macam-macam. Aduh, kalau ini nggak berakhir gimana ya? Belum lagi kebutuhan yang harus dipenuhi gitu ya. Belum lagi tugas anak yang tiap hari harus dikumpulin, beli kuota dan segala macamnya. Itu mungkin beberapa keluhan yang kita rasakan saat ini gitu ya, Pak Bu. Dan dari pikiran itu yang membuat kita bisa jadi stres salah satunya. Terus, nah ini ada beberapa efek dari stres yang ada banyak ya di sini. Salah satunya itu masih tidak berharga, terus kemudian kehilangan konsentrasi karena kerjaan yang monoton, atau bisa jadi karena besoknya libur, jadi mikirnya udahlah di rumah aja begadang gitu kan, atau malah karena mentang-mentang libur jadi manfaatin buat tidur jadi insomnia gitu ya. Terus kehilangan energi untuk melakukan aktivitas karena aktivitasnya gitu-gitu aja gitu kan. Terus kemudian perasaan sedih, gimana ya kalau saya gini-gini aja, terus bisa ketemu teman-teman, pasti ada rasa kangen ketemu saudara, apalagi pemerintah sudah menginformasikan bahwa kita tidak boleh mudik gitu ya. Itu yang bikin akhirnya kita jadi stres, timbul rasa sedih gitu ya, tidak bergairah. Nah, di sini saya akan memberikan tips and triksnya bagaimana mengelola stres. Yang pertama yaitu tulis dan waspadai penyebab stres. Nah, bisa jadi nih Bapak Ibu cuma ada di pikiran doang nih, tapi numpuk gitu ya, sampai-sampai ya udah dipendam aja gitu ya. Yang penting dijalanin aja tuh dari pagi sampai malam, terus ketemu pagi lagi gitu. Tapi kita nggak bisa tulis atau misalnya mewaspadai kira-kira penyebab stres itu apa aja. Bisa jadi memang bukan karena pandeminya, tapi karena memang aktivitas Bapak Ibu yang dilakukan yang monoton begitu-gitu aja gitu.
Yang kedua, boleh luangkan waktu untuk istirahat ya Bapak Ibu, bisa melakukan relaksasi. Nah, relaksasi ini biasanya ketika kita olahraga, terus kemudian senam-senam kecil gitu, atur napas, tarik, terus keluarkan, hembuskan dan segala macam itu bisa kita jadikan untuk mengelola stres kita gitu. Yang ketiga, itu mengasah keterampilan kita ketika kita memanajemen waktu kita. Jangan sampai kerjaan kita cuma makan, tidur, nonton TV, baca buku, main HP, kerjaan tugas sudah selesai gitu tanpa berbuat sesuatu yang akhirnya bisa jadi bermanfaat atau menghasilkan sesuatu yang berdaya guna gitu. Yang keempat itu tetap terhubung ini artinya kita bisa memanfaatkan nih teknologi informasi. Misalnya kita bisa menghubungi sanak saudara melalui video call atau aplikasi Zoom dan Webex yang saat ini sedang kita lakukan ya Bapak Ibu, meskipun terhalang oleh jarak dan tatap muka, tapi kita masih bisa bertatap muka di video call atau di Webex seperti ini gitu kan. Dan yang 4 lagi yaitu buat jadwal Bapak Ibu. Buat jadwal nih misalnya target. Oke, hari ini kita mau ngelakuin apa aja ya gitu. Terus harus direalisasiin, jangan cuma direncanain doang. Kalau direncanain doang ya nggak akan mungkin terwujud gitu ya, nggak akan mungkin terlaksana gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu tinggalkan pekerjaan di tempat kerja. Nah biasanya kalau ada yang piket atau misalnya harus datang ke sekolah di tempat kerjaan itu kadang mumpung di rumah bebas ngapa-ngapain, punya banyak waktu luang, ya ambil aja pekerjaan dibawa ke rumah gitu kan. Padahal itu sebenarnya membuat kita akhirnya stres. Jadi kan makin numpuk lagi kerjaan kita gitu ya. Jadi sebisa mungkin tinggalkan pekerjaan yang memang mungkin bisa dikerjain di sekolah gitu tanpa harus kita bawa pulang lagi tuh kerjaan. Yang ketujuh, kurangi akses media sosial. Nah, dari berita-berita hoax, dari berita-berita yang buat kita panik, buat kita takut, buat kita gelisah, terus buat kita nggak karuan, mikirnya macam-macam dan segala macamnya itu lebih baik dikurangi aksesnya gitu ya. Jadi sebisa mungkin punya target nih sejam 2 jam, di offline dulu lah gitu, di off dari beberapa kabar-kabar miring gitu ya, supaya untuk menenangkan, itu tujuan untuk menenangkan kita gitu ya. Terus yang ke-8 yaitu merawat diri kita. Nah, selain dari menjaga kesehatan, kita harus merawat diri kita dengan apa? Asupan pola makannya, pola tidurnya, terus olahraga yang dibanyakin seperti itu ya Bapak Ibu. Jangan sampai udah kita di rumah nggak ngapa-ngapain terus akhirnya kita jadi nggak merawat diri kita gitu kan. Justru ini kesempatan yang banyak banget untuk ketika kita sedang WFH kita bisa merawat diri kita. Terus atasi stres dengan stres. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi ini ada kepanjangannya. S-nya itu adalah studi skills. Ya, itu mempelajari kemampuan kita. Jadi kemampuan apa yang bisa kita gali nih dari WFH ini? Kita bisa, ternyata yang tadinya jarang masak, yang tadinya jarang ngobrol sama anak, kita bisa jadi meluangkan waktu yang banyak untuk ngobrol sama anak dari hati ke hati gitu ya. Kita bisa lebih banyak masak gitu, bereksperimen dengan masak-masakan yang baru-baru, yang inovasi, atau misalnya yang senang bercocok tanam, atau senang dengan baca buku, terus jadi bisa bikin buku, jadi sering nulis gitu ya Bapak Ibu. Jadi pelajari kemampuan dari masing-masing Bapak Ibu. Terus time management, nah tadi ya, itu halnya dengan membagi waktu yang tadi saya sampaikan, kemudian rest, istirahat yang cukup, itu penting sekali untuk kesehatan mental dan kesehatan jiwa tubuh Bapak Ibu juga. Terus kemudian ada eating dan exercise, itu makan dan olahraga kebugaran itu penting banget supaya kita tetap fit, tetap bugar, tetap sehat ketika kita sedang di rumah gitu. Yang S-nya itu adalah self talk, bahasa kalbu. Nah, selain dari ngobrol sama yang lain, kita bisa kok ngobrol sama diri kita sendiri gitu. Kira-kira kita merenungkan, kita merefleksikan diri kita, kira-kira sudah sejauh apa kita itu berdekat dengan Tuhan, kita itu dekat dengan Allah, sudah sejauh mana pekerjaan kita selesaikan, sudah sejauh mana kita dekat dengan anak seperti itu. Dan yang terakhir yaitu social support. Nah, social support ini adalah pendukung jaringan, itu bisa di kuota, wifi, terus kemudian dukungan dan semangat dari orang-orang terdekat, misalnya kayak sekedar, ayo salam sehat, tetap jaga kesehatan ya, gitu. Dan saling memperhatikan kondisi masing-masing itu tuh
juga termasuk dukungan sosial yang penting untuk Bapak Ibu sekalian dalam mengelola stres. Ya, demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan lagi ke Bapak Septian. Ya, baik, terima kasih. Gimana Bapak Ibu, sudah tidak stres lagi sekarang? Mungkin ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan kepada pemateri, silakan boleh lewat chat ataupun boleh mengangkat tangan ya. Ibu Hera ini udah direkam kan Bu ya? Udah, sedang direkam Bu. Oh siap. Boleh Bapak Ibu silakan, ada yang mau ingin ditanyakan, kita sharing aja deh Bapak Ibu, jangan ditanya deh, saya mah belum jago. Oh, tapi hebat Ibu, baru tahu saya stres itu ternyata akronim ya. Iya, betul. Akronim dari pengelolaan penyelesaiannya ya Pak. Saya boleh tanya deh Bu? Ya. Boleh, silakan. Siapa ini Bu? Bu Indri. Oh Bu Indri boleh Bu Hera. Bu Indri. Hera. Bu Hera kali yang nanya tuh. Bu Hera. Bu Hera dulu baru. Boleh. Oh, ini Sharing aja kita Sharing. Ini memang pertanyaan juga sharing. Kita kalau dihitung-hitung hampir sebulan ya? Bulan ya, benar banget Bu. Saya mau tanya sama Bu Heni. Selama sebulan ini Bu Heni ngalamin stres nggak? Jangan ditanya. Justru saya memberikan materi ini supaya bagi keluh kesah saya sama Bapak Ibu di sini. Benar banget. Apa namanya, yang saya alami ya gitu aja ya Bu ya, benar. Jadi saya ngomong itu sebenarnya saya memberikan materi ke Bapak Ibu tuh saya sambil ngomong sama diri saya sendiri Bu. Boleh sharing-sharing nih Bu. Boleh silakan. Hera. Kalau tadi bagus ya tentang stres, pengelolaan stres gitu ya. Kita kalau bicara stres, memang betul ya, semua itu datangnya dari pikiran gitu kan. Benar Bu, benar. Jadi saya tuh sampai mikir begini, selama ini saya bekerja itu berangkatnya pagi-pagi karena jarak dari rumah saya ke sekolah itu kurang lebih 30 km. Wow, mantap Bu. Ya, dan sudah 10 tahun. Ya, dan sudah 10 tahun saya jalanin itu gitu ya. Wow. Hebat. Jadi kalau dibilang betah dong sekolah jauh gitu kan. Yang tadinya stres karena nggak betah, akhirnya sekarang jarak yang 30 km itu kok kayaknya deket gitu. Hanya sekedar sekolah misalnya bilang kepala sekolah, besok kumpul rapat, hanya ada rapat, atau hanya mengupload apa gitu ya, cuman tanda tangan doang absen misalnya gitu. Kita datang. Setelah itu 15 menit lamaan di jalannya daripada di sekolahnya benar-benar Bu. Nah, luar biasa berarti Bu. Biasa di luar kalian. Justru jarang sekali di rumah gitu. Mungkin tetangga kiri kanan saya bingung kali ya. Guru zaman sekarang kok nggak kayak guru zaman dulu. Guru zaman dulu jam 1 udah di rumah, bermain sama anak-anaknya, gitu kan? Kita mendidik anak orang, sementara anak kita dididik oleh siapa? Iya benar Bu, benar. Dalam artian diasuh oleh siapa kita nggak tahu. Mungkin asisten rumah tangga kita, atau barangkali kita juga masih bisa ngedampingin terus, gitu kan? Sementara tuntutan pekerjaan kita, ini guru itu bukanlah profesi yang bisa dilihat sebelah mata kalau saya bilang. Ya, betul. Beban kerja kita itu luar biasa. Iya benar. Apalagi tuntutan administrasi pun luar biasa. Sekarang dengan kita punya menteri yang baru,
Mas Nadiem Makarim ini. Belajar merdeka ya, Bu. Oh gitu. Benar. Benar. Nah, iya jadi biar gimana ya kita undang-undang kita bisa sampaikan di sini aja lah. Jadi untungnya cuma berapa partisipan nih? 11 loh. Lumayan sesi terakhir banyak nih. 11 luar biasa. Ditutup jadi ketika sesi ini berakhir diharapkan kita tidak lagi stres dengan kegiatan kita di hari ini juga kalau bisa dibilang kalau kita mau bilang kita bawa stres gitu kan. Saya tuh dari kemarin yang latihan bikin flyer luar biasa. Saya bikin flyer pertama flyer yang saya bikin itu 3 jam. 3 jam, Bu. 3 jam. 3 jam. Kemarin bikin jam 11. 3 jam hanya beberapa detail saja yang saya kerjakan. Dan itu pun hanya coba-coba, bukan flyer yang betul-betul saya tampilkan gitu ya. Itu hanya benar-benar coba-coba doang. Coba-cobanya 3 jam. Sampai sempat mundur nggak ya gitu. Karena satu aja boro-boro, apalagi disuruhnya bikin flyernya 2, moderatornya 2 kali. Hostnya 2 kali, presenternya 2 kali. Belum lagi ternyata kita juga membuatkan flyer untuk orang lain lagi. Bukan buat kita sendiri. Jadi kan belum tentu teman yang kita buatin flyernya itu suka gitu kan? Iya. Nah, kecuali kalau kita bikin flyer untuk kita sendiri, mau jelek mau enggak, gila karya saya gitu. Tapi untuk orang lain, kita kasih orang lain masa kita kasih yang jelek kan gitu. Iya benar. Nah, 3 jam saya pertama kali membuat flyer. Ini pengalaman juga buat saya. Tapi setelah berlatih Jadi mahir ya, Bu ya. Ya alhamdulillah gitu kan. Jadi punya keasikan tersendiri gitu. Iya benar, Bu. Ya, mungkin sekarang saya dengan mengenal VCT di sini, apalagi hari ini saya punya PR itu partnernya Bu Mita, lead-nya Bu Mita. Belum lagi luar biasa banyak sekali hal-hal yang di luar pengetahuan yang saya punya selama ini ternyata di luar sana banyak sekali ilmu yang belum saya dapetin. Benar Bu. Ternyata saya ini bukan apa-apa gitu kan. Berarti saya ternyata harus lebih belajar lagi. Jadi terdorong untuk akhirnya ini ya Bu ya, nambah skill lagi ya Bu ya. Iya, nambah skill lagi gitu. Walaupun mungkin akan ada efek lain, keluarga saya mungkin yang stres melihat saya begini. Saya nggak keluar seharian gitu kan. Saya dari kemarin asik dengan walaupun TV-nya nyala, dengerin berita masalah COVID, tapi tetap asik dengan flyernya. Kalau belum jadi tuh penasaran banget. Belum lagi nyiapin materi, belum lagi meskipun kita sudah sering kali mengajar, gitu kepada siswa. Tapi segala hal yang baru pasti akan memberikan efek, ada efeknya lah. Jadi kita harus ada persiapan. Kita walaupun berarti gini, kemarin Bu Tuti bilang nggak apa-apa, partisipannya cuma 5, anggotanya sendiri kok, gitu kan? Tetap untuk tampil di depan, bukan karena kita nggak tatap muka gitu ya. Iya, untuk tampil dengan 5 partisipan saja, kita harus bikin persiapan gitu. Benar. Dan itu luar biasa ya Bu ya. Benar Bu. Itu luar biasa. Iya, luar biasa. Karena mungkin saya punya satu quote gitu ya. Ketika orang naik tanpa persiapan maka tidak mungkin turun dengan tangan. Iya. Itu artinya segala sesuatunya kita tidak bisa remehkan, apapun itu. Mau kita sudah jago, mau kita sudah apa, tetap yang namanya faktor X di luar itu pasti mungkin saja terjadi gitu. Termasuk kita bicara dengan teknologi itu jangan sampai yang maksudnya teknologi ini untuk memudahkan kita, tapi justru mempersulit kita. Jangan sampai ketika harusnya
harusnya dengan teknologi ini anak-anak didik saya jadi pintar semua bla 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 bla, tapi ternyata malah di luar itu malah kebalikannya gitu. Justru ini mempersulit kita dan akhirnya kita mati gaya gitu. Ketika teknologinya nggak jalan, katakan misalnya kita praktek mengajar di depan kelas dengan infokus. Ketika infokusnya tiba-tiba mati, kita nggak ada persiapan lain, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu kan jangan sampai seperti itu. Termasuk untuk persiapan hari ini saya luar biasa. Makanya mungkin entah besok saya hanya 1 sesi saja mungkin gitu ya. Nggak sudah mempersiapkan diri. Kayaknya hari ini saya 3 sesi kan. Jadi host iya, presenter iya, moderator iya gitu. Besok ya saya satu sesi aja lah dulu gitu kan. Ngap gitu, masalahnya ngap gitu. Jadi nanti kita ketemu lagi di hari Kamis lagi. Minimal dalam minggu ini sebelum bulan puasa seperti yang diniatkan kita semua sebelum kita puasa. Bisa lulus sama-sama kita bisa lulus ya. Iya. Ya mudah-mudahan atas bimbingan amin Bu. juga Harus pasang sebenarnya Bu. Iya, luar biasanya Pak Anwar juga yang begitu sabar. Teman-teman juga begitu sabar, begitu menguatkan kita semua gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, kita partisipan dari jam pertama sampai jam terakhir nggak lebih dari 11 partisipan gitu kan. Ya, nggak masalah. Iya Bu, ini ada teman-teman saya di luar dari grup VCT Bu, ada murid saya satu Mega, halo Mega, terus ada Bu Ratma, teman dulu di SMP, ada Mbak Yaya teman rumah Bu, jadi saya share ke semua grup yang saya punya gitu ya Bu ya. Nah ini kan alhamdulillah ya, itu luar biasa kan berarti. Kalau tadi Ibu tampilnya tadi, nah ini juga sama. Iya, mungkin ini hikmahnya Bu. Kalau Ibu tampilnya tadi, tetangganya belum datang, muridnya belum datang. Iya betul. Benar. Memang semua itu tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan kalau menurut saya. Semuanya sudah di-set gitu ya. Faktor X tadi nggak hadirnya siapa tadi? Pak Saman terlambat atau apa tuh? Nah, Pak Saman tuh. Tapi keluar tuh. Si Bapak ada. Tapi kan luar biasa gitu ya. Kita bisa ngundang tetangga kita datang, teman kita datang di rumah ini gitu kan. Terus jadi buat saya dan mungkin juga bisa masukan juga buat teman-teman, nikmati hari-hari yang ada ini bersama di rumah. Benar Bu, ambil betul. Ini pasti ada hikmahnya. Allah bikin seperti ini. Sudah ada tulisannya di tahun ini kita mendapati musibah ini gitu ya, cobaan ini. Tapi insya Allah dengan kita sabar, kita hanya tetap bersyukur apapun itu. Saya bangun pagi masih bisa napas, masih bisa melek mata ngelihat, alhamdulillahirobbilalamin saya masih hidup. Karena mungkin Bapak Ibu juga sempat mendengar yang dentuman kemarin. Iya. Dentuman beberapa hari yang lalu dia yang Krakatau. Itu di malam keduanya saya takut tidur. Saya betul-betul saya takut tidur karena waduh. Jangan-jangan nanti kalau saya tidur ada kejadian apa saya tahu mati gitu. Saya nggak bangun lagi gitu. Jadi begitu saya bangun, alhamdulillah ya Allah saya masih ada sampai hari ini. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan Bu Tuti dan teman-teman yang lain juga sama. Jadi buat saya ini tidak ada stres. Karena berarti Bu Indri menikmati sekali. Oh saya nikmati betul. Saya nikmati betul walaupun setiap hari kostum saya kostum daster lah ya, daster. Sekarang jadi kurang kostum ya Bu ya. Itu adalah kostum ternyaman yang pernah saya pakai, yang selalu saya idamkan ketika saya berada di sekolah gitu. Sekolah dengan baju seragam yang diharuskan, pakai baju seragam itu bolak-balik kita bilang aduh pengen banget nyampe rumah, aduh pengen banget pulang cepet kan. Ganti baju gitu ya. Saatnya sekarang dikasih layeh bisa bisa kerja sambil ngopi, bisa kerjanya sambil duduk sambil tiduran dan nunggu alat segala macam, itu luar biasa saya nikmati betul. Jadi mudah-mudahan juga sama teman-teman yang lain nggak ada kampusnya stres gitu ya. Kita punya banyak cara untuk hilangin itu yang stres. Kita ambil hikmahnya
minimal kulkas kita bersih. Karena mau nggak mau kita masak lagi, jadi makanan yang terkumpul di kulkas akan lama-lama bersih semua. Yang selama ini mungkin kita nggak pernah pegang, kita nggak pernah urusin, itu semuanya tergantung asisten rumah tangga. Suara apa ya? Mungkin itu aja dari saya. Kita semua semangat untuk hari besok, semangat buat Indonesia. Kita semua sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Kita bisa ketemu lagi dengan Ramadan, kita bisa silaturahmi. Karena itu segala sesuatunya itu yang terpenting buat kita. Terima kasih. Sekian aja dari saya. Oke. Iya. Bu Hera sama Bu Sera yang bikin presensi siapa ya, Bu? Saya udah buat, Bu. Saya buat presensi, saya rekam juga. Ini suara siapa ya? Ada suara trouble nih. Saya mute, susah nih. Gimana Bu Heni, ini sampai jam berapa? Kalau di jadwal kan sampai 17.30 ya? Kalau di jadwal sampai jam siapa ya? 17.45. Berarti masih ada waktu, silakan. Ya, Pak. Gimana Bu? Masih banyak waktunya, Pak. Katanya ini suaranya tidak jelas. Iya ya. Saya coba unmute susah tapi ya. Ya, Pak, sudah jelas. Aduh, beberapa ini ya. Makin kenceng ya? Iya. Ya. Iya sama Bu. Ini nggak bisa diangkat juga. Iya, ini juga nggak bisa. Nggak bisa di-unmute dari tadi. Presensinya udah di-share. Presensi sudah di chat. Pasaman, Udah di chat. lagi cerita Pasaman. Untuk presensi bisa di chat langsung. Sudah ada.